This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Jesus loves me, this I know. For the good book tells me so. With the ones to him belong. They are weak, but he is strong. Star Kids, let your light shine! Hello boys and girls. Wow, kalian terlihat amazing. Kalian sudah rapi dan siap untuk ikut ibadah online My Start? Apakah kalian sudah bercermin hari ini? Lihatlah, tubuh kalian sudah semakin tinggi. Itu artinya Tuhan memberkati kalian dengan luar biasa. Praise the Lord. Bisakah kalian berikan senyum termanis untuk Tuhan Yesus? Tersenyumlah kids. Ya, begitu. Thank you kids. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, maukah kalian menyanyi lagu ayat super bersama kakak? Yeay! Sebelum kita mulai, bisakah kalian menekan tombol like dan subscribe di bawah video ini? Yuk kita klik sama-sama. 1, 2, 3. Klik. Thank you kids. Ayo kita nyanyikan Matius pasal 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 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 Kasihilah, kasihilah, kasihilah. Siapakah? Sesamamu. Kasihilah, kasihilah. Ayatnya di mana, Kak? Matius 22 ayat 39b. Good job kid. Hafalkan bersama mama, papa, atau saudara kalian di rumah ya. Sekarang kita siap untuk memuji Tuhan. Apakah kalian suka menyanyi dan menari? Ayo berdiri dan memuji Tuhan bersama-sama. My Star, let your light shine. We gotta get up, turn around, jump around. Everybody singing in the name of Jesus. We gotta get up, turn around, jump around and praise His name. We gotta get up, turn around, jump around. Everybody singing in the name of Jesus. We gotta get up, turn around, jump around and praise His name. Let's clap our hands. Let's dance around. Let's stomp our feet and sing out loud. We gotta get up, turn around, jump around. Everybody singing in the name of Jesus. We gotta get up, turn around, jump around and praise His name. We gotta get up, turn around, jump around.
Let's stomp our feet. Let's sing out loud. Let's sing. We gotta get up, turn around, jump around. Everybody singing in the name of Jesus. We gotta get up, turn around, jump around and praise His name. We gotta get up, turn around, jump around. Everybody singing in the name of Jesus. We gotta get up, turn around, jump around and praise His name. And praise His name. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, kasih, kasih Kasih K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, kasih, kasih 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 itu sahabat, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih. Kasih itu sahabat, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Hai kids, lihat deh, kakak punya apa nih? Apakah kamu punya benda seperti ini juga di rumah? Tahu nggak namanya apa? Ini adalah jam waker atau jam alarm. Kakak biasanya menggunakan jam alarm ini untuk membangunkan kakak di pagi hari. Alarm ini punya beberapa tombol dan fungsi. Selain jam ini bisa diatur untuk berbunyi di jam yang kita inginkan, misalnya kakak besok pagi mau bangun di jam 6 pagi nih. Nah, kakak tinggal putar tombol yang ini nih, di belakang nih, diputar untuk sampai ke jam 6, biar alarmnya nanti bunyi. Lalu ada lagi tombol penting yang berfungsi untuk mematikan alarm dan menunda. Artinya kamu bisa menekan tombol yang ini nih sebanyak 1 kali untuk mematikan alarmnya saat berbunyi dan kamu bisa langsung bangun. Atau jika kamu masih mau tidur nih, bentar aku mau 5 menit lagi, kamu bisa menekan tombol ini 2 kali. Alarm akan menyala lagi setelah 10 menit. Kalau kamu masih mengantuk lagi, kamu bisa menekan tombol ini sebanyak 2 kali. Dan tidur lagi deh. Enak ya kalau kita bisa tekan tombol tunda ini berkali-kali. Tapi ternyata terus menekan tombol tunda itu tidak bagus loh kids. Yang pertama, karena kita bisa jadi terlambat karena tidur terlalu lama. Lalu yang kedua, kita bisa jadi terbiasa mendengar bunyi alarm. Jadinya saat alarm itu bunyi, kita gak sadar dan terus tidur. Wah, itu sih bahaya ya. Jangan sampai kita tidak peka lagi sama bunyi alarmnya. Jadi baiknya saat alarm berbunyi, kamu harus cepat bangun dan mematikan alarmnya ya, supaya tidak terlambat. Kids, apakah kalian tahu? Tuhan Yesus juga membuat alarm loh dalam hidup kita.
Tuhan membunyikan alarm itu di hati kita. Saat pagi hari Tuhan berkata, bangunlah dan berdoa. Ayo, siapa yang suka berdoa saat bangun tidur? Good! Itu artinya kalian mendengar alarm yang Tuhan katakan di hati. Tapi ada juga loh orang yang sudah mendengar alarm dari Tuhan tapi tidak melakukannya. Orang itu terus menunda alarm yang Tuhan berikan. Orang itu berkata, tidak sekarang, nanti saja Tuhan. Akhirnya orang itu tidak melakukannya sama sekali. Wah, ada juga orang-orang yang akhirnya tidak lagi mendengar suara Tuhan karena dia sering menunda-nunda. Ya. Sampai akhirnya suatu hari orang itu bangun dan sadar sudah terlambat untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Kids, apakah kalian mau jadi orang yang terlambat melakukan perintah Tuhan? Akibatnya sangatlah tidak enak loh kids. Di Super Bible Story kita ada kisah seorang yang terlambat melakukan apa yang Tuhan perintahkan karena sering menunda-nunda. Dan dia mendapat hukuman yang tidak enak. Apakah kalian mau mendengarnya kids? Coba katakan My Star jika kalian mau. My Star. Sekali lagi gak kedengeran ah. My Star. Yeay. Ayo ambil Alkitabmu dan kita nyanyikan lagu kesayangan kita. Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Super Bible Story kita hari ini ada di kitab Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Cerita ini selalu mengingatkan kakak kepada perintah Yesus, yaitu supaya kita harus bisa berbagi dengan orang lain. Artinya saat kamu punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain dan ada orang yang membutuhkannya, Yesus mau kamu membagi apa yang kamu punya pada orang itu. Contohnya ada di video ini kids. Bebek ini bernama Drake. Drake dan teman-temannya suka memakan roti yang diberikan oleh anak-anak. 1, 2, 3, 4. Roti itu jatuh ke dalam air. Drake berenang dan mengambil roti pertama. Denny mengambil roti kedua. Donnie mendapatkan roti ketiga dan Debbie mendapatkan roti keempat. Setiap bebek masing-masing mendapatkan 1 roti. Lalu Drake berpikir, kalau aku berenang lebih cepat, aku bisa mengambil roti lebih cepat dan bisa memakan semua roti itu sendirian. Tapi tentunya bebek lain tidak akan mendapatkan roti. Drake tidak memikirkan bebek yang lainnya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Lalu hari selanjutnya, anak-anak kembali memberikan roti untuk bebek-bebek di kolam. Dengan cepat, Drake berenang dan mengambil semua roti. Drake tidak memikirkan bebek yang lain. Saat bebek lain datang, mereka bingung karena semua roti sudah habis diambil oleh Drake. Mereka jadi tidak bisa makan. Mereka kesal dan marah. Sekarang Drake punya banyak roti. Meskipun Drake tidak bisa memakan semua roti itu, Drake tetap tidak mau membagi roti itu kepada bebek yang lainnya. Drake membawa roti-roti itu di punggungnya. Roti-roti itu semakin banyak, dan banyak. Bebek lain tidak kebagian. Musim dingin pun tiba. Semua bebek terbang pergi pindah ke tempat yang lebih hangat. Tapi Drake tidak bisa terbang jika membawa roti-roti itu. Drake juga tidak mau meninggalkan roti-roti itu. Cuaca menjadi semakin dingin.
Drake kedinginan. Menjadi pelit dan mementingkan diri sendiri tidaklah baik. Lalu Drake berpikir, aku kedinginan. Aku tidak punya teman. Yang aku punya hanyalah tumpukan roti. Punya banyak roti tidak membuat Drake bahagia, dan mementingkan diri sendiri juga tidak membuat dia bahagia. Ada banyak roti untuk setiap bebek. Dan Drake belajar berbagi dan peduli kepada yang lain itu lebih menyenangkan daripada mementingkan diri sendiri. Setelah waktu berlalu, teman-teman Drake kembali datang. Sekarang, Drake mau berbagi dan peduli kepada teman-temannya. Kids, apakah kalian lihat tadi? Awalnya Drake, si bebek, tidak mau berbagi roti yang diberikan dengan teman-temannya. Tapi akhirnya dia sadar kalau itu bukanlah perbuatan yang baik. Drake si bebek akhirnya mau melakukan hal yang benar, yaitu berbagi dengan bebek yang lain. Yeay! Itu adalah perbuatan yang baik dan benar. Tuhan mau kita bisa saling berbagi supaya kita tidak menyesal. Oke, back to Bible story. Yesus pernah bercerita tentang dua orang laki-laki yang hidupnya berbeda. Satu orang disebut sebagai si orang kaya. Dan yang satu lagi sangatlah miskin. Dia tidak punya rumah, uang, keluarga, bahkan dia tidak punya makanan. Orang miskin ini bernama Lazarus. Lazarus yang miskin ini berbeda ya dengan Lazarus, saudara Maria dan Marta yang Yesus bangkitkan dari kematian. Kids, apakah kalian mau melihat apa yang terjadi dengan mereka? Katakan, Master, yang keras kalau kalian mau melihatnya. Coba, mana suaranya? Master. Oke, untuk melihatnya kita harus menggunakan teropong ini. Kalian bisa menaruh tangan kalian seperti ini. Atau juga menggunakan alat seperti ini nih yang kakak pakai, teropong. Semuanya ikuti kakak ya. Katakan, I spy, I spy. Kids, lihat itu. Ada si orang kaya. Orang kaya itu suka menggunakan baju dan jubah berwarna ungu. Pada saat itu, jubah ungu adalah baju yang paling mahal. Kainnya terasa lembut dan halus. Jika ada orang yang memakai jubah itu, artinya dia adalah seseorang yang dihormati. Dan seorang yang sangat kaya. Jadi si orang kaya itu suka memakai baju berwarna ungu. Mana-mana dia diantar oleh pengawalnya. Setiap hari si orang kaya selalu hidup dengan enak. Rumahnya besar, makan dengan enak dan sehat. Dia punya pegawai yang selalu melayani. Dia juga tidak perlu bekerja dan meminta-minta karena uangnya sudah sangat banyak. Dia berpikir semua bisa ia dapatkan karena ia punya banyak uang. Di luar rumahnya yang besar itu ada seseorang yang sangat miskin yang tadi kakak ceritakan, kids. Namanya adalah Lazarus. Lazarus sangat miskin. Dia tidak punya uang untuk membeli makanan. Dia tidak punya baju yang bagus dan nyaman. Bahkan Alkitab berkata kalau ada banyak luka di tubuh Lazarus. Kasihan sekali ya Lazarus ini, kids. Lazarus suka datang ke pintu rumah orang kaya itu saat orang kaya sedang makan. Lazarus berharap orang kaya itu bisa berbagi sedikit sisa makanannya. Bahkan Lazarus berkata, tidak apa-apa jika hanya diberi remah-remah makanan. Tapi, apakah kalian tahu, kids? Orang kaya itu tidak mau berbagi makanannya untuk Lazarus. Pelit. Padahal kan makanan yang dia punya itu banyak sekali ya. Orang kaya itu malah menyuruhnya pergi dan membiarkan Lazarus kelaparan. Suatu malam, Lazarus meninggal. Dan ternyata orang kaya itu meninggal juga. Wah, kids, apakah ceritanya sampai di sini? Kan mereka sudah meninggal.
Gimana kisah selanjutnya ya? Kisah selanjutnya kita lihat saja ya di filmnya. Kids, it's movie time! Setelah meninggal, malaikat membawa Lazarus ke surga dan ke sebelah Abraham. Tetapi orang kaya itu tinggal di neraka untuk selama-lamanya. Orang kaya itu melihat Lazarus dan Abraham di surga. Dia bingung dan berkata kepada Abraham, "Izinkan Lazarus turun ke sini dan memberi aku minum, karena di sini sangatlah panas dan aku sangat kesakitan. Tolong, bebaskan aku." Abraham berkata, "Selama kamu hidup, kamu menerima banyak berkat dan hal-hal yang baik. Tetapi Lazarus, dia tidak punya apa-apa. Dia sangat menderita sepanjang hidupnya. Sekarang, Lazarus mendapat hiburan dan kamu sangat menderita. Aku tidak bisa menolongmu dan kamu tidak bisa pindah ke sini. Saat Lazarus meminta tolong di dunia, kamu tidak mau menolongnya. Kamu tidak mau berbagi, padahal kamu punya banyak sekali hal." Orang kaya itu berkata, "Tolong, kirim kembali Lazarus ke dunia. Biarlah dia memberitahukan kepada saudara-saudaraku supaya mereka jangan melakukan hal yang seperti aku lakukan, supaya mereka tidak menderita sepertiku." Abraham berkata, "Kamu pikir mereka akan percaya? Jika mereka tidak mau mendengar firman Tuhan yang ada sekarang, mereka pasti tidak mau mendengar kata-kata Lazarus. Semua sudah terlambat, meskipun orang kaya itu kini menyesal." Oh no, kasihannya orang kaya itu. Apa yang dia miliki pada saat di dunia tidak ada lagi saat dia meninggal. Saat meninggal, dia pergi ke neraka. Neraka adalah tempat hukuman untuk orang-orang berdosa yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan di sana hidupnya sangat tidak enak. Sedangkan Lazarus pergi ke surga. Surga adalah tempat di mana ada Tuhan Yesus. Tempat yang indah untuk orang-orang yang percaya dan taat kepada Tuhan. Lazarus tinggal dan hidup enak bersama Abraham di surga. Si orang kaya masuk neraka karena dia tidak mau mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Si orang kaya tidak mau berbagi apa yang ia miliki kepada Lazarus. Dan saat dia sadar dan mau melakukan hal yang baik, semuanya sudah terlambat. Dia tidak bisa berpindah ke surga karena perbuatan-perbuatannya selama di dunia. Lazarus sepanjang hidupnya sudah kesusahan dan sangat bersabar. Jadi, saat dia meninggal, Tuhan memberikan hadiah, yaitu hidup di surga. Kids, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita supaya kita tidak seperti si orang kaya itu, terlambat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan Yesus mau kita untuk selalu berbagi. Ingatlah kids, apa yang kamu punya sekarang di rumah adalah pemberian Tuhan. Tuhan memberkati kita karena Tuhan sayang kepada kita. Tuhan mau kita berbagi, memberikan apa yang kita miliki kepada orang yang lebih membutuhkan. Mungkin saat ini yang kamu miliki adalah mainan yang banyak. Dan di jalan, kamu melihat ada anak-anak jalanan yang tidak punya mainan. Apakah kamu bisa berbagi mainan kepada mereka? Yes, tentu saja. Kamu bisa berbagi mainanmu kepada mereka. Pilihlah mainanmu yang jarang kamu pakai dan masih bagus, yang masih bisa dimainin. Berikan kepada mereka dengan senyum dan hati yang senang. Atau mungkin saat kamu sekolah ada temanmu yang bekalnya tumpah sehingga tidak dapat ia makan. Maukah kalian berbagi makanan yang kalian punya untuk temanmu itu? Mama pasti membawa bekal yang enak dan bisa kamu bagi bersama teman-teman. Oleh karena itu, bisakah kamu berbagi makanan dengan temanmu? Yes! Kamu bisa berbagi makanan dengan temanmu. Kamu bisa berbagi banyak hal kepada temanmu. Berbagi cerita lucu untuk menghibur temanmu yang sedang sedih. Atau berbagi tempat duduk dengan adik atau saudaramu. Apalagi ya kids yang kamu bisa bagi bersama orang lain. Coba deh kirimkan jawabanmu dalam bentuk video ke nomor hotline Star Kids ya.
2 anak tercepat yang menjawab dengan baik dan benar akan mendapatkan hadiah spesial dari MyStar. Jawablah pertanyaan kakak tadi dalam bentuk rekaman video ya. Hal apa saja yang bisa kamu bagi kepada orang lain? Jawablah selain jawaban yang sudah kakak sebutkan tadi ya. Kamu juga bisa membagikan ceritamu saat berbagi. Oke, kakak tunggu jawaban kalian. Kids, minggu ini kita belajar untuk berbagi kepada orang lain. Apakah kamu mau melakukannya, kids? Yes, I can share to others. Aku bisa berbagi kepada orang lain. Coba ulangi sekali lagi ya, kids. I can share to others. Aku bisa berbagi kepada orang lain. Yeay! Yesus sudah lebih dulu sayang kepada kita. Yesus juga sayang kepada semua orang. Jadi, Yesus mau kita saling mengasihi. Seperti Yesus yang sayang kepada mama, Yesus juga mau kita untuk sayang kepada mama. Seperti Yesus yang sayang temanmu, Yesus juga mau kamu sayang kepada teman-temanmu. Yesus mau kita mengasihi seperti Yesus mengasihi. Kids, apakah kalian bisa mengasihi seperti Yesus? Yes, tentu saja. Aku bisa mengasihi seperti Yesus. Coba jawab pertanyaan kakak sekali lagi ya. Can you love like Jesus? Apakah kalian bisa mengasihi seperti Yesus? Kalian bisa menjawab, aku bisa mengasihi seperti Yesus. I can love like Jesus. Jesus loves everyone. Yesus mengasihi semua orang. Yesus sayang kakak, kamu, mama, papa, keluargamu, dan semua orang. Woo! Apakah kamu mau melakukan apa yang Yesus mau lakukan, kids? Yes! Yesus mau kita bisa berbagi kepada orang lain. Itu adalah tanda kalau kita mengasihi mereka. Ayo, kita berbagi kepada orang lain. Sebelum kita mulai untuk belajar berbagi kepada orang lain, yuk kita berdoa dulu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengasihi kami. Dan Engkau selalu menolong kami kapanpun kami butuh pertolongan. Tuhan, kami juga mau belajar untuk bisa berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Kami mau belajar untuk mengasihi orang lain. Karena Engkau juga mengasihi mereka. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa berbagi kepada orang lain dengan baik dan benar. In Jesus' name we pray. Amen. Bye-bye. Wuh! Kids, Super Bible Story kita luar biasa keren ya. Kisah hari ini mengajarkan kita untuk bisa berbagi kepada orang lain, siapapun mereka. I can share to others. Apakah kalian suka dengan Super Bible Story hari ini? Minggu depan akan ada Super Bible Story yang seru juga seperti hari ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu dapat notifikasi ibadah terbaru MyStar. Kegiatan seru MyStar lainnya bisa kalian ikuti di Instagram @starkids_GKPB. Jangan lupa ajak teman-temanmu ya untuk ikut ibadah online juga ya. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan bisa kalian berikan melalui transfer ke rekening BCA atau scan QR code ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan ya kids. Jangan lupa belajar berbagi ya. Bye. MyStar, let your light shine.